Halo, jumpa lagi dengan aku di materi sistem periodik. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari mengenai perkembangan sistem periodik. Nah, sebelumnya, nama aku Anastasia Gabriela. Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sebelum kita mulai sesi kali ini, ada baiknya kita memulainya dengan sebuah quotes. Quotes kali ini datang dari Leonardo da Vinci. Dengan quotes-nya yang berbunyi, "Learning never exhausts the mind." Jadi menurut Leonardo da Vinci, sebenarnya belajar itu nggak pernah membuat pikiran kita menjadi lelah atau letih. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Triad Dobereiner. Jadi sistem periodik yang paling pertama dikembangkan bernama Triad Dobereiner yang dikembangkan oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Penasaran kan kenapa namanya disebut juga dengan Triad Dobereiner? Yuk simak penjelasannya. Jadi, triad Dobereiner dikembangkan berdasarkan hasil penemuan dari Dobereiner. Ia menemukan bahwa massa atom strontium atau Sr mirip dengan massa rata-rata dari atom kalsium dan barium, di mana ketiga unsur tersebut yaitu kalsium, strontium, dan barium memiliki kemiripan sifat. Jadi, triad Dobereiner merupakan pengelompokan unsur ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat yang kemudian disebutnya triad. Berikut adalah triad Dobereiner. Mari kita fokus pada triad yang pertama, yang terdiri dari 3 unsur yaitu litium, natrium, dan kalium, di mana massa atom rata-rata dari litium dan kalium adalah 11, sama dengan massa atom dari natrium. Maka ketiga unsur ini termasuk dalam triad. Sama halnya dengan triad-triad berikutnya, yaitu kelompok kalsium, strontium, dan barium, kelompok sulfur, selenium, dan tellurium, kelompok klorin, bromin, dan iodin, dan kelompok mangan, krom, dan ferum atau besi. Nah, kemudian dikembangkan sistem periodik yang kedua yaitu hukum Octave Newlands oleh Johann Alexander Riemann Newland pada tahun 1864. Jadi, hukum Octave Newlands ini merupakan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, dan diperoleh bahwa unsur pertama memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Maka pengelompokan unsur ini disebut juga dengan hukum Octave Newlands. Namun hukum ini memiliki satu kelemahan, yaitu hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang rendah. Mari kita lihat hukum Octave Newlands. Jadi, hukum Octave Newlands terdiri dari 7 kelompok yang diberi nama sesuai dengan nada dalam musik, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi, dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, dan dari atas ke bawah memiliki kemiripan sifat. Berikut adalah sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev ini disusun oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman pada tahun yang sama, yaitu 1869. Namun sebenarnya keduanya tidak bekerja sama, tetapi bekerja sendiri-sendiri pada tahun yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Namun hasilnya dihasilkan pada bulan yang berbeda, sehingga
Sistem periodik ini disebut dengan sistem periodik Mendeleev karena Mendeleev menyelesaikannya pada bulan-bulan awal di tahun 1869, sedangkan Mayer menyelesaikannya di bulan-bulan akhir pada tahun 1869. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, sistem periodik Mendeleev merupakan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan kemiripan sifat dari unsur tersebut, di mana kenaikan massa atom relatif dikelompokkan secara horizontal dan disebut periode, dan kemiripan sifat diatur secara vertikal dan disebut dengan golongan. Berikut adalah contoh sistem periodik Mendeleev. Jadi dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan dari atas ke bawah disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Namun terdapat penyimpangan pada unsur tellurium dan iodin, di mana tellurium memiliki kemiripan sifat dengan oksigen dan iodin memiliki kemiripan sifat dengan fluor. Dan setelah diatur sesuai dengan kemiripan sifatnya, ternyata tellurium memiliki massa atom relatif yang lebih besar daripada iodin, tetapi terletak di sebelah kiri iodin, di mana hal ini merupakan penyimpangan sistem periodik Mendeleev, sehingga dikembangkan sistem periodik modern oleh Henry Moseley pada tahun 1914, di mana perbedaannya dengan sistem periodik Mendeleev hanyalah terletak pada penyusunan horizontal yang disebut juga dengan periode. Pada sistem periodik modern ini, periode merupakan pengelompokan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, sedangkan sistem periodik Mendeleev mengelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Berikut adalah sistem periodik modern. Dapat dilihat bahwa unsur tellurium dan iodin tidak menyimpang. Unsur tellurium memiliki nomor atom 52 dan iodin memiliki nomor atom 53. Dan memiliki kemiripan sifat dengan fluorin dan tellurium memiliki kemiripan sifat dengan oksigen, di mana semuanya sesuai dengan sistem periodik modern. Dengan demikian, sistem periodik modern ini digunakan hingga saat ini. Nah, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, perkembangan sistem periodik ini berkembang dari triad Dobereiner, hukum Octave Newland, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern yang digunakan hingga saat ini. Nah, sekian materi pada sesi kali ini. Terima kasih telah belajar bersama kami. Selamat belajar dan semoga sukses!